Baik Pak, saya mau bertanya tentang ini Pak. Nah, di situasi seperti apa biasanya knowledge sharing ini dilakukan Pak? Itu biasanya di situasi pada saat kinerja karyawan ini mulai menurun, dan pada saat ada produk baru juga knowledge ini akan diterapkan. Pada saat ada sistem baru pun knowledge ini harus diterapkan. Jadi knowledge ini tidak mesti hanya knowledge terkait produk, tapi banyak hal terkait dengan SDM, dengan produk, dengan sistem, itu baru akan dipergunakan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak, jika berbicara mengenai kinerja, biasanya di perusahaan Bapak, apakah melakukan evaluasi kinerja dan keterampilan? Dan jika iya, evaluasi tersebut biasanya menggunakan indikator apa yang harus diperhatikan? Ya, pastinya setiap perusahaan ada evaluasi kinerja. Nah, indikator yang biasa kita lakukan itu indikator terkait dengan skill metric. Jadi skill metric itu misalkan contohnya di departemen atau divisi penjualan, skill metricnya itu ada lima ukuran untuk membernya harus bisa A, B, C, D, E. Nah, dari masing-masing itu kita harus ukur. Misalkan pertama kita harus lakukan pertanyaan dulu ke membernya. Pada saat membernya kita tanya terkait pengetahuan, misalkan terkait dengan bagaimana caranya melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di situ dari pertanyaan itu, kalau misalkan si member itu bisa, ya berarti kita ada indikatornya, misalkan bisanya bisa seperti apa. Bisa itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan 2 ya cukup, 3 baik, 4 itu baik sekali. Jadi skill metric itu digunakan untuk mengukur performan si SDM tersebut, supaya apa? Supaya pimpinannya bisa memberikan nilai yang terukur, tidak subjektif. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti bisa dibilang penilaian kinerjanya berdasarkan nilai skala seperti itu ya Pak? Betul, harus terukur. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak, saya ingin bertanya bagaimana Bapak dan tim kerja menjaga kelangsungan hidup organisasi agar tetap berkembang dan berjalan dinamis misalnya dalam menghadapi persaingan. Ya, pastinya kita balik lagi terhadap KPI. KPI-nya perusahaan seperti apa, itu tolak ukur suatu divisi atau departemen. Dari situ kita mengembangkan misalkan ada terkait training SDM, training leadership, supaya SDM yang ada itu betul-betul bisa menjadikan perusahaan ini bisa berkembang jauh lebih baik terhadap pengaruh-pengaruh yang misalkan persaingan-persaingan bisnis yang ketat, persaingan-persaingan produk yang sangat ketat, itu harus kita adakan semacam training itu mulai dari SDM, knowledge, ya macam-macam, banyak training yang bisa kita lakukan. Jadi Pak, saya mau nanya, dilakukannya itu dengan training ya Pak? Ya, ada dengan training, ada yang dengan pada saat kita training itu nggak serta-merta orang SDM-nya hanya ikut training saja, tetapi harus ada implementasi, implementasi di masing-masing divisi atau departemen, supaya apa? Supaya hasil training tersebut terpakai oleh perusahaan. Jadi hasilnya pun
impact-nya ke perusahaan yang mengeluarkan uang untuk training yang sangat besar itu akan balik dengan ya SDM tersebut sesuai dengan keinginan dari perusahaan, target dari perusahaan. Dan dari situ setelah training ada, baru semua SDM harus melakukan continuous improvement. Jadi improvementnya terus dan terus menerus, tidak ada berhenti melakukan improvement supaya skill dari SDM tersebut bisa lebih matang dan lebih tangguh lagi untuk menghadapi menghadapi ya momen-momen yang pastinya kita perusahaan tidak bisa prediksi lebih awal. Kalau dari training dan implementasi tidak berjalan sesuai harapan, Pak, apa ada cara lain gitu, Pak? Ya, kita harus adakan semacam tim khusus untuk betul-betul training tersebut bisa terimplementasi dengan baik. Jadi tidak hanya orang tersebut yang mengimplementasikan ke pekerjaan, tetapi ada tim yang khusus mengontrol untuk implementasi ini berjalan dengan baik, terukur, terarah, dan apabila tidak terukur dan terarah ya kita harus ada countermeasure untuk mencari solusi supaya implementasi ini berjalan dengan baik. Oh, seperti itu ya, Pak. Terus Pak, saya mau nanya lagi, biasanya knowledge management itu dilaksanakan secara berkala atau hanya ketika ada produk baru atau ketika menemukan pegawai yang kurang skillnya, Pak? Nah, risk management tetap harus ada secara berkala supaya apa? Supaya kita terhindar dari risiko-risiko yang notabene tidak terprediksi. Kita tetap harus ada risk management yang terkontrol dengan baik. Gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Dari jawaban-jawaban Bapak, kami bisa simpulkan bahwa seorang SDM itu tentunya harus profesional. Karena kan pasti dia digaji, dia dilatih, ya pasti harus memberikan output juga untuk perusahaan agar tetap berkembang gitu. Terus untuk agar ada misalnya ada pelatihan, tentu harus ada improvement juga. Dan perusahaan akan berjalan dinamis itu pasti ada, seperti Bapak bilang tadi, ada KPI, baik tolak ukur untuk suatu divisi atau departemen. Dan selain itu ada pengembangan training SDM, training leadership, dan itu semua untuk bertujuan untuk SDM agar bisa berkembang terhadap pengaruh-pengaruh misalnya ada persaingan. Ya. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik. Mungkin itu dari kami. Sekian mungkin untuk sekarang. Kami berterima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan karena bisa bergabung dengan kami saat ini. Mungkin teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baru. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Abdul. Maaf